Hai sana, baka bae, lai sehat. Saya doakan sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya mereka film berjudul Final Destination 5, bercerita tentang seorang pemuda yang bisa melihat masa depan hingga akhirnya dia berhasil menghindari kematian dari dirinya. Tapi kematian itu ada waktunya, tidak bisa ditukar-tukar dan ditunda-tunda. Tanpa spoiler di awal, langsung sajalah ke alurnya. Film dimulai di PT Industri Daur Ulang bernama Presage. Semua orang bersiap pergi untuk ke suatu tempat. Setelah atasan datang, si atasan bilang sama Peter dan Sam untuk bilang sama orang yang mau ikut untuk bersiap dalam 90 detik. Just saw his car, so I'll go track him down. Why do you let him get away with that? Who knows how long? Could be 6 months, could... Yeah. Private office. Get ready for a new adventure. Ketika bus masuk jembatan layang, Sam melihat pekerja sedang perbaiki jembatan. Lalu bus berhenti karena lewat harus bergantian sama lawan arah. Tiba-tiba Sam merasakan getaran dalam bus, lalu jempolnya mengalami luka dan dia mendengar radio bus yang rusak. Karena alat potong pekerja terlalu keras, getarannya membuat jalan jadi retak. Hal itu membuat mereka di dalam bus keluar semua untuk menyelamatkan diri. Candace! Candace! Here! Candice, pacarnya Peter, tewas dengan cara yang tragis. Lalu Ishak yang baru keluar dari toilet bus termangu melihat bus yang mau jatuh ke dalam air. Over here! See the railing! Do it! You do it! Don't look down! Sedangkan Olivia ditabrak oleh orang lain membuat kacamatanya jatuh. Hal itu membuat dia susah melihat jalan. Olivia berteriak minta tolong, lalu Sam mendengar suara Olivia. Ketika Molly berhasil lewat, Sam langsung pergi ke tempat Olivia lalu menuntun dia melewati jembatan kecil yang sudah dilalui oleh Molly. Tapi nasib berkata lain. Sedangkan atasan mereka tewas kena aspal cair yang sangat panas. Lalu Nathan tewas kena hantam tali gantung jembatan. Lalu Peter lari cepat langsung melompat ke pagar jembatan lalu disusul oleh Sam. Peter dan Sam coba merangkak ke atas, tapi jembatan itu tidak mengizinkan mereka berdua untuk selamat. Ketika itu mobil yang membawa Sam dan Bessie itu jatuh langsung mengenai mereka berdua. Seperti biasa di film Final Destination, Sam adalah orang yang dapat penglihatan masa depan. Seperti biasa juga kejadian sama terulang lagi. Seperti jempol Sam yang luka, lalu suara radio bus yang rusak. Tidak pikir panjang, Sam mengajak Molly keluar karena jembatan ini akan roboh. Tidak lama dari itu, benar saja jembatan itu pun roboh. Untung mereka semua yang tewas tadi di penglihatan Sam selamat semua. Peter, please, just follow! Come on, guys! He just snapped. What's going on? What the hell is going on out here? Get off the boat! How did you know?
Akibat kejadian itu, Sam diperiksa oleh agen Block dan bertanya kenapa kau bisa tahu itu akan terjadi. Sam bilang kalau dia itu dapat penglihatan masa depan. Dia tidak tahu entah dari mana itu datang. Mendengar hal itu, agen Block pun tidak percaya begitu saja. Agen Block mengira Sam adalah teroris yang ingin merobohkan jembatan karena Sam keluar dalam bus sebelum jembatan itu roboh. Ketika tim forensik datang lapor sama agen Block akibat robohnya jembatan itu. Jembatan itu roboh karena angin kencang dan struktur yang tidak safety. Hal itu membuat Sam dibebaskan, tapi agen Block akan awasi Sam terus. You're free to go. Call it a hunch. Setelah kejadian itu, 17 karyawan PT Industri Daur Ulang sudah tidak ada lagi dan mereka semua berduka cita di pemakaman. Lalu si atasan memberikan pidato singkat untuk merelakan dan mengikhlaskan teman mereka yang sudah tiada. Palmer. Did you just say my name? Setelah acara pemakaman selesai, Sam diperingati oleh seseorang kalau kematian itu tidak suka dicurangi dan berhati-hatilah. Ternyata orang itu adalah orang di Final Destination 1 dan 2. Okay. Thanks for the advice. Di malam hari, Sam mempunyai kerja sampingan sebagai koki di restoran. Setelah selesai, Sam pergi ke rumah Molly. Fun fact, Sam dan Molly adalah pasangan. Alasan mereka putus karena Sam mau pergi ke Paris. Karena itu Molly tidak mau LDRan. What? What is it? You're what you love. I am. Singkat cerita, Peter temani Candice berlatih, tapi Candice merasa tidak percaya diri lagi karena kejadian di jembatan. Setelah diyakinkan sama Peter, Candice akhirnya percaya diri lagi. You got this. Hal aneh mulai terjadi ketika karet gelang di tangan Candice putus membuat tempat itu jadi sunyi. Lalu Candice naik ke atas kayu untuk menampilkan tari balet indahnya. Lalu baut dari kipas atas copot dan jatuh pas berdiri tegak di atas kayu Candice. That's it. Setelah selesai, Candice pindah ke tempat lain untuk menampilkan aksi selanjutnya. Ternyata baut di kayu tadi mengenai penari lain membuat dia jatuh lalu menumpahkan bedak di atas meja. Karena kipas membuat bedak itu menutup pandangan Candice yang lagi atraksi. Mendengar kematian Candice, Sam langsung datang menemui Peter untuk menenangkan dirinya. Peter merasa tidak percaya ini karena Candice melakukannya dengan baik. Lalu Sam melihat lagi orang yang peringati dia di pemakaman. Di kantor mereka semua tidak mau berlarut dalam kesedihan. Mereka semua minum-minum untuk menghilangkan rasa sedih mereka. Got something better. Ooh, nice one. Sedangkan Ishak mencari kesempatan mencari barang berharga dari meja karyawan yang sudah tiada. Ishak mendapatkan tiket dari pijat gratis di sebuah spa. Setelah sampai, Ishak langsung berikan tiket gratis ke resepsionis. Ishak minta untuk pijat plus-plus, tapi resepsionis bilang ini adalah pijat keluarga bukan plus-plus. Karena saknya di ubun-ubun, Ishak pun maksa minta sama resepsionis. Yeah, you have a lovely... Oh, yo, Buddha. Slow down on the rice cakes. Resepsionis bilang bentar lagi wanita muda akan datang. Ketika Ishak merasa belayan tangan wanita, Ishak buka mata, dia termangu melihat ibu dari Kungfu Hostel. Ibu bukan sembarang ibu. Ishak merasa enak ketika badannya dikretek oleh si ibu. Lalu si ibu menancapkan jarum kecil ke badan Ishak yang begitu banyak. Lalu si ibu menyuruh Ishak untuk tidur 30 menit. Sleep.
Hal aneh pun mulai terjadi di mana Abu Dufa yang jatuh membuat api menyala. Ishak yang melihat itu coba berteriak minta tolong, tapi sayangnya ruangan itu dipenuhi oleh kedap suara. Karena panik, pengait dari tempat tidur Ishak copot membuat Ishak terjatuh. Hal itu membuat jarum kecil masuk ke dalam tubuh Ishak dan lilin jatuh oleh getaran HP Ishak membuat api membesar. Guys, you're not gonna believe this. Seperti biasa, Sam pun tidak percaya kok bisa ada orang yang tewas di tempat pijat. Sam pun melihat lagi orang di pemakaman. Karena Sam mulai curiga, Sam mendekat dan bertanya, kenapa kamu selalu ada di waktu kematian? Sam bertanya lagi apa maksud dari mencurangi kematian itu. Lalu orang itu menjelaskan kalau dia pernah melihat orang lain seperti kalian yang selamat dari kecelakaan. Tapi mereka semua mati satu persatu dengan cara berbeda. Begitu juga kalian yang seharusnya mati di jembatan itu. Karena kalian mencuranginya, sama saja kalian mengambil kehidupan orang lain. Peter malah nangkapnya yang lain. Kalau bunuh orang, apakah dapat kehidupan orang itu? Orang itu bilang kalau dia bukan pembuat aturan dan pesan mereka semua berhati-hatilah. Setelah orang itu pergi, Peter bilang setelah kematian Candice dan Ishak sekarang menunggu giliran kita lagi. Lalu Sam bilang tidak semuanya mati karena Molly berhasil selamat. Mendengar itu, Peter cukup kesal. Apakah Molly berhak hidup dari kita semua? Yeah? What else is it then? Come on. Di sisi lain, Olivia yang berada di klinik mata ingin berobat karena tidak mau pakai kacamata lagi. Sambil pegang boneka, mata Olivia dipasang pembuka kelopak mata. Lalu dokter keluar sebentar karena berkasnya tidak lengkap. Hal aneh pun mulai terjadi ketika gelas di atas galon jatuh sendiri, membuat kontak listrik basah, membuat takaran laser pun naik. Merasa kesakitan, Olivia coba jangkau tombol berhenti, tapi yang jatuh adalah tombol penghidup laser. Ketika Sam dan Molly sampai, dia mendengar teriakan Olivia dalam ruangan. Ketika dicek, Olivia berhasil lepas, tapi sayangnya Olivia menginjak mata dari boneka. You're in trouble, Roy. Di sisi Nathan, dia lagi cekcok sama karyawan bernama Roy. Karena Roy kesal karena Nathan memotong jam kerjanya. Hal itu gajinya pasti dipotong juga. Lagi cekcok begitu, Nathan melihat hal aneh. Pengait di atas mereka jatuh tanpa sengaja. Nathan menolong Roy membuat dia jatuh sama pengait. Peter yang tepo langsung bertanya sama Nathan, apakah kau membunuhnya? Karena Peter bertanya terus, Nathan pun bilang iya, tapi itu dia tidak sengaja melakukannya. Peter merasa yakin dengan omongan pria kemarin. Setelah membunuh orang lain, kita dapat kehidupan orang itu. Sam pun menyela kalau kematian di jembatan pasti ada urutannya. Lalu atasan mereka datang. What? Sam bilang sama Molly di akhir waktu dia tidak tahu kapan waktunya. Dia ingin mengajak Molly makan berdua di restoran dia bekerja. I'll be okay. Di restoran, Sam menerima tawaran dari chefnya untuk magang di kota Paris. It's yours. Setelah restoran tutup, Sam mengajak Molly kencan di restoran. Sam bilang dia mengambil tawaran magang di kota Paris. Dia ingin mengajak Molly karena mereka berdua tidak mau berpisah. Tentu hal itu membuat Molly sangat senang. Peter cerita kalau dia hampir saja mau bunuh orang untuk mengambil kehidupannya, tapi dia tidak sanggup melakukan hal itu. Peter masih kecewa kenapa Candice dan dia tidak pantas hidup, sedangkan Molly pantas. Hal itu membuat Peter mau mengambil kehidupan Molly, tapi dihalangi oleh Sam. Go! Hide, and I'll
I'll distract him. When you can. Go. Repeat, shots fired, requesting backup, 1026 water. I don't want to die yet either. Not done yet, Sam. For a minute, all right? Oh, agen Glock tewas ditembak oleh Peter. Molly pun bilang kalau kau sudah ambil kehidupan agen Glock. Tapi Peter tidak mau hidup dalam penjara karena masih ada saksi mata yang hidup. Dua minggu kemudian, Sam dan Molly berangkat juga ke Paris. Dalam pesawat, Sam melihat orang yang ribut. Bisa kita lihat semua kalau orang yang ribut itu adalah Carter dan Alex. Ternyata Sam dan Molly naik pesawat yang ditumpangi oleh Alex di Final Destination pertama. Terlihat di tiket pesawat Sam, terlihat tanggal 13 Mei tahun 2000, penerbangan 180. Hal aneh mulai terjadi kepada Sam, seperti waktu di bus di mana jempolnya berdarah. Lalu lagu di radio bus terdengar oleh Sam. Ditambah lagi Sam mendengar pembicaraan pramugari tentang orang ribut tadi. Karena orang itu bisa melihat masa depan. Dia bilang kalau pesawat ini akan meledak. Oh my God! Sam! Di sisi Nathan yang masih selamat, dia berada di kafe bersama temannya. Dia lagi mengenang atas kematian Roy. Lalu temannya bilang kalau Roy lebih baik mati begitu, karena dia mengidap penyakit pembuluh darah di otaknya. Mungkin waktu dekat dia akan mati juga. Mendengar perkataan temannya, Nathan pun jadi was-was dan ketakutan. Dan tiba-tiba... Kesimpulan sedikit di film Final Destination 5 ini, ternyata film ini kembali ke film pertama, di mana kita tadi bisa melihat Alex dan kawan-kawan. Itu tandanya kematian itu kembali ke tempat awal. Berarti di film ini tidak ada yang selamat sama sekali, karena filmnya membuat kita penasaran dengan alur kematian yang bersambung terus, tanpa ada yang putus. Menurut admin, film ini sangat bagus sekali, bisa membuat kita dejavu dan pasti kita penasaran, membuat kita menonton semua episodenya.